Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Matius. Injil menurut Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 40. Injil menurut Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 40 demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan dan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bagaimanakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik tahu nggak? Kalau apa yang kita perbuat bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang hina itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan kita. Itu sama artinya kita melakukannya untuk Yesus. Pertanyaannya, lah kok sama? Emangnya Tuhan itu miskin ya? Emangnya Tuhan itu lemah? Emangnya Tuhan itu tidak punya rumah? Emangnya Tuhan itu pernah di penjara? Pernah tidak makan? Pernah tidak minum? Tidak punya pakaian? Pernah menjadi orang asing? Oh, tunggu dulu adik-adik. Dari proses penciptaan kan kita manusia ini, semua orang yang dicipta oleh Tuhan itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi saya, kamu, kita semua segambar dengan Tuhan. Kalau kita segambar dan serupa dengan Tuhan, maka kalau ada orang selemah apapun dia, sehina apapun dia, semiskin apapun dia, itu tetaplah ciptaan Tuhan. Itu tetaplah bagian dari gambar dan rupa Tuhan. Tidak bisa kita bilang karena dia miskin, dia iblis. Tidak bisa kita bilang kalau karena dia miskin, dia kayaknya kamu ini ya, gelandangan ya, orang-orang yang tidak punya ya. Sorry ya, level kita berbeda, kasta kita berbeda. Enggak. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan dirinya itu sama dengan orang miskin. Kenapa sama adik-adik? Karena sering sekali orang miskin, orang hina, orang yang tidak punya apa-apa ini diabaikan, tidak dianggap manusia. Loh, kenapa begitu? Ya, padahal Tuhan Yesus sendiri menganggap mereka sebagai ciptaannya tetap, makhluk sosial, orang-orang yang perlu diperhatikan. Tidak pernah Tuhan Yesus bilang, karena engkau miskin, kau tidak menjadi anakku ya. Karena engkau lemah, kau tidak menjadi milikku ya. Karena engkau tidak dapat makan, tidak dapat minum, kau lapar, engkau orang asing, engkau tidak berpakaian, engkau terpenjara, engkau tidak milikku ya. Engkau milik iblis. Enggak. Itu tetap adalah kepunyaan Allah. Jadi mereka tetap adalah gambaran dan rupa Allah. Jadi kalau kita sering membeda-bedakan kawan kita, aku nggak suka berteman samamu karena kau miskin, kita tidak selevel, tidak sekasta gitu. Ya kan? Tuhan Yesus enggak. Itu gambaran dia.
Karena terlalu sering diabaikan oleh orang-orang banyak, ya, tidak diperlakukan baik oleh orang banyak, itu kan tetap dari anak-anak Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Ada nggak orang yang menginginkan dan mendambakan di dunia ini? Dia harus hidup menjadi miskin, hina, dia hidup menjadi cacat, misalnya difabel, ya, different ability, kebutuhan khusus, gitu. Ada nggak anak-anak yang di dunia ini mendambakan kalau dia dilahirkan waktu bayi lalu papa dan mamanya mati? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kemudian terjadi seperti itu, apa yang mau dibilang? Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya itu susah-susah amat gitu. Sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tidak ada. Tapi kalau kemudian itu sudah terjadi dalam hidup dia harus kuat menanggung semua itu. Karena apa? Karena dia punya Tuhan Yesus yang memperhatikan kehidupan dia. Jadi bukan malah cengeng-cengengan, lalu kamu yang punya mama dan papa bagaimana? Sering nggak cengeng? Sering nggak komplain sama mama papa mama? Sudah diminta dikasih ini malah minta yang lain lagi. Ada kan yang punya papa dan mama tapi komplain, protes, nangis, mengkek, manja. Itu aja kerjanya. Tidak habis satu hari tanpa nangis, merengek-merengek dan sebagainya itu ya. Tapi firman ini sedang mengajarkan kepada adik-adik semua. Tidak ada orang yang di dunia ini mendambakan dilahirkan sengsara dan menderita. Tetapi kalau kemudian ada, Tuhan Yesus bilang, itu juga bagian dari gambaran dan rupaku. Jadi harus diperlakukan sama, tidak boleh dibanding-bandingke. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, tidak boleh dianggap rendah. Sudah mereka sedih, tidak punya papa dan mama, direndahkan lagi sama teman-teman sekolahnya, direndahkan lagi sama teman-teman sekolah minggunya. Apa malah nggak datang lagi dia minggu depan? Karena dia selalu dibully, selalu di apa namanya? Selalu diejek. Makin inilah dia, apa namanya? Makin berkecil hati. Makin malulah dia, makin tidak punya semangat lah dia. Ya, ternyata kawan-kawan gereja, aku anggap mereka ini bisa menjadi teman curhat, teman mensupport, mendukung. Malah mereka yang pelaku ini kejahatan verbal. Tahu kejahatan verbal? Kejahatan melalui kata-kata. Itu lebih sakit ketimbang dicubit begini. Dicubit dalam sedikit waktu sudah hilang. Tapi kalau kesakitan lewat verbal, omongan bisa lama. Kalau bilang, hei kau jelek keriting. Udah keriting, nggak punya... itu kan sakit itu. Itu bisa sampai 2 minggu tuh sakit. Ya, sakit kali aku dibilang begini. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau ada seperti itu, ya, karena semua orang, semua manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, baik orang miskin dan orang hina, itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Maka kita tidak boleh sepele, tidak boleh anggap enteng, dan tidak boleh tidak peduli dengan mereka. Orang miskin seperti itu, orang hina, orang lemah. Tuhan Yesus aja menganggap mereka menjadi orang berharga. Kok malah kita yang adalah manusia ini menganggap mereka enteng dan sepele? Kan berbeda. Tuhan Yesus aja menghargai mereka sebagai makhluk ciptaan, malah kita yang menganggapnya menjadi hina. Kalau kamu dikasih kuat, ya supaya kamu menolong orang lemah. Kalau kamu dikasih kaya, supaya bagian dari berkat-berkatmu itu bisa menolong orang lain. Bukan malah untuk menyenangkan dirimu sendiri. Jadi Tuhan tidak suka kalau ciptaannya itu saling membenci. Menganggap yang lemah itu bagian dari, yaitu karena kesalahanmu, karena malas mungkin kau menjadi lemah, enggak. Nah, firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, adik-adik, ketika Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Tahu nggak akhir zaman? Nanti katanya akan ada akhir dari zaman ini semua. Akan ada penghakiman terakhir. Jadi akan selesai semua waktu kita di dunia ini begitu. Dan nantinya akan ada akhir dari semua waktu di dunia ini. Maka kelak katanya kita semua akan dikumpulkan. Kumpul, baik yang mati dan yang hidup. Tidak kumpul semua. Jadi akan dipisahkan oleh Tuhan Allah. Pemisahannya bagaimana adik-adik? Yang percaya dan yang tidak percaya. Yang percaya digambarkan sebagai domba dalam firman ini. Seperti yang tidak percaya digambarkan seperti kambing. Akan dipisahkan antara kambing dan domba. Yang domba itu adalah orang-orang percaya itu akan dibuat di sebelah kanan Allah. Yang tidak percaya digambarkan sebagai kambing di sebelah kiri Allah. Mereka akan dipisahkan. Maka kelak kita akan dikumpulkan, dipisahkan. Tidak boleh lagi kita kelak mengatakan
Tuhan, aku mau di kanan aja lah. Nggak enak di kiri, nggak boleh. Kalau dalam masa penghakiman itu tidak boleh. Maka mereka yang di sebelah kanan itu, adik-adik, yang hidupnya benar itu, yang mereka selalu memandang Kristus, yang setia, yang mau menolong orang lapar, yang mau menolong orang miskin, yang mau memberikan berkat-berkat bagi orang lain, yang mau membantu mereka-mereka yang haus, yang orang asing telanjang, dan yang sakit, yang di penjara, merekalah yang di sebelah kanan Allah itu, yang menolong sesama manusia, melakukan kepada manusia sama dengan melakukan kepada Tuhan. Maka mereka terkejut tadi. Loh, Tuhan, katanya kan, kapan kau lapar kami kasih makan? Kapan kau haus kami kasih minum? Lalu kapan kau orang asing kami kasih tumpangan? Ya, lalu kata Tuhan, ketika aku lapar kau kasih aku makan. Ketika aku haus, kau kasih minum. Ketika aku seorang diri, kau beri aku tumpangan. Ketika telanjang, kau kasih aku pakaian. Ketika aku sakit, kau lawat aku. Ketika aku ke penjara, kau kunjungi aku. Maka orang itu berkata, kapan Tuhan lapar kami kasih makan? Kapan Tuhan haus kami kasih minum? Kapan Tuhan kami lihat sebagai orang asing kami kasih tumpangan? Dan telanjang kami kasih pakaian? Bagaimana kapan engkau sakit dan kapan engkau di penjara, lalu kami datang mengunjungi engkau? Mereka tidak sadar, adik-adik, ketika mereka berbuat kepada orang lemah, itu sama dengan berbuat kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus bilang, "Hei, pernah nggak kau berbuat kepada orang miskin? Pernah nggak kau tolong? Pernah, Tuhan. Pernah nggak kau bantu orang yang tidak punya apa-apa, nggak ada pakaiannya, hanya satu. Lalu kau tolong dia kemarin waktu sekolah, kau kasih satu seragam kau beli sama dia. Pernah nggak? Pernah, Tuhan. Tapi itu kan ku kasih sama si Wati. Iya, si Wati itu siapa? Orang miskin. Orang miskin itu ciptaan siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Segambar dengan Tuhan. Iya. Ya sudah, kamu sudah mengerjakannya untuk saya. Bukan hanya saja untuk Wati, tetapi juga untuk saya, kata Tuhan. Lalu mereka terkejut. Oh iya kah Tuhan? Apakah ketika kami melakukan sesuatu untuk orang kecil dan hina itu, sudah melakukan untuk Tuhan? Sudah, kata Tuhan Yesus. Ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi yang kamu lakukan untuk kawanmu yang hina itu, yang miskin itu, yang tidak punya apa-apa itu serupa dengan melakukannya untuk Tuhan. Amin? Ya, jadi lakukanlah banyak kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Karena kamu sama dengan melakukannya untuk Tuhan. Kalau kamu punya kekuatan melakukan kebaikan, jangan kamu tidak melakukannya secara total, tapi lakukan, bantu, tolong kawan-kawanmu. Kalau di sekolah kau berjumpa dengan orang yang perlu dibantu, kamu sudah membantunya seperti untuk Tuhan. Ada yang haus, ada yang butuh pertolongan, tidak punya pakaian, sepatunya sudah robek-robek, orang tuanya tidak sanggup beli. Boleh juga dibilang sama orang tuanya kalau orang tuanya sanggup ya. Orang tuanya mampu. Maka anak sekolah minggu, pengikut Kristus, haruslah mengasihi sesama. Tidak hanya kata-kata ya. Aku sayang padamu, tapi tidak ada perbuatan. Tapi harus dengan perbuatan menolong, mengasihi, memberi sumbangan kepada yang memerlukan, kepada yang bencana, sopan, menghormati orang, ya, memberikan yang perlu, tidak sepele kepada orang miskin dan hina. Karena ketika kita melakukannya untuk orang miskin dan lemah itu, walaupun itu si Anto, si Tony, si Santi, si Daniel, si sebagainya, itu sama dengan untuk Tuhan. Karena mereka punya Tuhan, mereka dicipta oleh Tuhan, mereka segambar dan serupa dengan Tuhan, maka mereka juga adalah milik Tuhan. Maka mereka sama sudah seperti melakukan untuk Tuhan. Adik-adik, saya Amang tutup khotbah ini dengan satu cerita. Pernah ada seorang anak-anak, namanya si Tono, dia sedang mimpi. Dia mimpi, dalam mimpinya, dia bilang begini. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Pas waktu itu adalah pas waktu Natal. Dalam mimpinya, Yesus bilang sama dia, Tono, besok aku akan datang ke rumahmu. Jam 5 sore. Maka aku akan datang menjumpai engkau, katanya. Terbangun, lalu Tono menceritakan mimpinya itu kepada orang tuanya. Mak, apa? Tadi malam aku mimpi loh. Mimpinya apa? Katanya besok Tuhan Yesus mau datang ke rumah kita jam 5. Ah, kamu serius nggak? Serius, Mak. Lalu bagaimana? Buatlah persiapan. Beli kue yang banyak, beli makanan yang enak-enak, beli aksesoris Natal yang bagus-bagus.
beli makanan yang enak-enak lah, beli kue-kue juga yang terkenal gitu. Baru dekorasi rumah kita yang bagus dan cantik, supaya tidak malu sama Tuhan Yesus katanya. Oh iya kah? Katanya mamanya kerjakan, mereka kerjakan sama-sama, mereka lakukan dengan baik, makanan terhidang, kue-kue enak, mantap, sudah ada di meja, rumah sudah bersih dan semuanya sudah bersih. Mereka sekarang sudah pukul 4, mereka duduk-duduk santai, menanti kedatangan Yesus jam 5. Tiba-tiba adik-adik, datanglah seorang anak-anak pemulung. Pemulung tahu ya, mengambil barang rosokan-rosokan itu. Botol-botol aqua, datang. Diketok rumahnya. Oh no, belum dikenal namanya ya. Diketok. Bang, boleh nggak saya minta minum? Datang si Tono. Minta minum, nggak tahu diri kau ya. Kau lihat ini rumah siapa? Rumah sudah sebersih ini, makanan kami enak-enak. Ini bukan untuk kau, tapi ini untuk Tuhan Yesus. Sana, pergi. Bang, tolonglah, aku sudah sangat haus sekali. Aku tidak minum dari tadi. Pergi. Lalu dia pergi. Lalu, selang beberapa menit kemudian, ada seorang bapak-bapak yang datang. Yang bajunya sudah kumal, kusam, rambutnya juga sudah acak-acakan seperti sudah ada gangguan jiwanya, datang. Lalu dia ketawa-ketawa. Tak makan, katanya kayak gitu. Lalu dia takut, si Tono takut sama maknya pergi. Mak, ada orang gangguan jiwa datang meminta makan, katanya. Oh, mama, begitu kan. Lalu dia bilang, pergi. Orang gangguan jiwa, kau pergi. Ini bukan untuk makan untukmu, katanya. Pergi kau, katanya. Diusir sama dia, dilempar pakai batu. Baru pergi. Setelah itu, 5 menit kemudian ditunggunya. Adalah datang lagi seorang ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah sangat lusuh, lemas, sangat lapar dia. Dia juga minta, Dek, bagilah sedikit dari makananmu. Sudah 2 hari aku tidak makan, katanya. Ibu-ibu, nggak tahu diri kamu ya. Ini makanan bukan untukmu, tapi untuk Tuhan Yesus mau datang sebentar lagi. Pergi nggak? Pergi. Orang ketiga itu pergi. Datang sampai jam 5. Ditunggu-tunggunya, Tuhan Yesus nggak datang. Jam 6 nggak datang. Jam 7 nggak datang. Jam 8, 9, 10, akhirnya si Tono terlelap. Tidur lagi dia. Dan waktu tidur dia mendapat mimpi. Lalu dia berbicara. Tuhan Yesus jahat. Katanya mau datang, padahal tidak datang katanya. Lalu Yesus bilang, sebenarnya aku tadi sudah datang. Aku sudah datang ke rumahmu 3 kali. Apa 3 kali? Dari jam 4 saya nunggu sampai jam 10 sampai tertidur. Tuhan Yesus tidak datang, pembohong, katanya begitu. Saya datang 3 kali. Saya datang pertama dalam anak-anak, seorang bapak-bapak yang lusuh, seorang ibu, tetapi kamu mengusir saya dan tidak membiarkan saya datang dan memakan makanan yang sudah kamu persiapkan. Lalu kata dia, loh, itu kan tadi orang gila, itu orang gangguan jiwa, itu kan tadi ibu-ibu lusuh, itu kan tadi anak-anak gelandangan, kata dia. Hei anakku, Tono, itulah aku. Yang kau lakukan kepada anakku yang paling hina itu, kau sudah melakukannya untuk aku. Maka engkau sudah gagal memahami maksud dari firman Tuhan. Maka dia menangis. Dan dia menceritakan kepada orang tuanya, Mak, ternyata kita sudah tidak mengerti apa kata Tuhan dan maksud firman Tuhan bagi kita. Nah, adik-adik, gambaran orang-orang lemah dan miskin itu adalah seperti kalau kita melakukannya untuk mereka, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Maka jangan sepele dengan mereka. Jangan anggap enteng. Mereka juga adalah ciptaan dan milik Tuhan. Maka firman ini memberitahu kepada kita untuk kita lakukanlah, berikanlah perhatian yang baik kepada semua orang. Ya, jangan membanding-bandingkan kawannya. Semua sama, ya. Yang kedua, bantulah orang-orang lemah. Ketika kamu melakukannya untuk orang lemah, kamu sudah melakukannya untuk Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sayang kepada anak-anak yang mau berbagi dan yang mau tolong-menolong. Tidak egois, tidak memperdulikan dirinya sendiri, tetapi peduli dengan orang lain. Berbagi kepada sesama. Itulah anak-anak yang dikehendaki, yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kau mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang kami percaya, yang penampakannya juga bisa kami lihat lewat orang-orang lemah, orang-orang miskin yang ada di sekitar kami. Karena apa yang kami kerjakan bagi orang-orang yang paling hina, itu sudah sama dengan mengerjakannya untuk Tuhan. Karena mereka adalah rupa dan wajah Tuhan. Bapa, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk mau berbagi, bertolong-tolongan, tidak egois,
memperdulikan sesama kami, tidak hanya memperdulikan diri sendiri. Berkati kami supaya kami mampu memberikan apa yang ada kami, berbagi kepada orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Berkati firman-Mu supaya bertumbuh dalam hati kami menjadi anak-anak yang suka berbagi bagi sesama kami dan tidak hanya memperdulikan diri kami sendiri. Berkatilah orang tua kami untuk terus melakukan yang terbaik bagi kami. Berkati guru di sekolah dan sekolah minggu, lindungi dan jagai mereka untuk terus mengajarkan kami kebaikan dan firman Tuhan. Berkati semua abang kakak kami, orang tua kami, kawan-kawan di sekolah minggu, lindungi mereka supaya kami sama-sama mengerjakan dan melakukan firman Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, terima doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.